Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Munawir, NIM saya 1914289. Dibuatnya video ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen manajemen dan pengawasan lembaga keuangan syariah, Ibu Yani Agus Priyani. Ya, terkait pertanyaan pertama, perbankan syariah banyak sekali yang memang terdampak gitu kan. Bukan hanya lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah saja yang memang terdampak seperti itu. Nah, jika kita melihat dalam dampak yang terlihat dari perbankan syariah akibat pandemi COVID-19, banyak sekali yang memang pertumbuhan aset dari perbankan syariah yang memang selama pandemi itu mengalami perlambatan gitu di beberapa sektornya gitu. Terkecuali yang memang dalam sektor konsumtif ya, seperti pertanian, perikanan maupun industri pangan ya, seperti itu. Karena berubahnya kebutuhan masyarakat selama pandemi ya, hampir 360 derajat selama pandemi kebutuhan masyarakat itu berubah gitu. Dan yang kedua itu ada yang kemungkinan di perbankan syariah ini kan mereka bergerak di dalam sektor real ya, yang operasionalnya bergantung pada sektor real karena adanya pembatasan yang memang dilakukan pemerintah terkait kegiatan ekonomi baik maupun aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun luar negeri, ini berimbas kepada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Seperti itu. Terkait ini juga banyak dari yang memang pembiayaan yang tidak berjalan seperti itu. Ini biasa disebut dengan non performing finance ya, terhadap UMKM. Karena tidak berjalannya suatu usaha mikro kecil ya usaha mikro karena akibatnya pandemi gitu kan. Ini membuat pembiayaan oleh bank syariah yang memang tidak terlalu efektif seperti itu di tengah pandemi. Nah, ini membuat kualitas likuiditas di dalam bank syariah itu rendah gitu. Nah, ini mengakibatkan nasabah yang memindahkan dananya gitu kan ke likuiditas yang memiliki kualitas yang rendah ke kualitas yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk solusinya yang memang yang memang masih diterapkan di bank syariah. Nah, pada tahun ini bank syariah yang memang sudah merger ya dari 3 bank syariah yang ada di Indonesia, 3 bank besar gitu kan, merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini juga menjadi motivasi untuk kita dalam membangun ekonomi Indonesia. Seperti itu ya, pada bulan Februari kemarin udah disahkan ya menjadi Bank Syariah, PT Bank Syariah Indonesia. Nah, ini juga menjadi acuan ya, bagaimana bank syariah bisa memanfaatkan pertumbuhan aset pada sektor yang ada gitu, seperti ya sektor pertanian, sektor perikanan, seperti itu, melalui pembiayaan yang memang ada gitu kan. Itu bisa berjalan seperti itu. Karena memang di sektor properti maupun sektor yang industri yang lain itu sangat tidak efektif sekali gitu kan. Karena
kebutuhan masyarakat yang memang berubah 360 derajat berubah seperti itu. Nah, ya solusinya ya memanfaatkan pertumbuhan sektor yang ada seperti itu, karena itu jadi apa ya namanya, jadi solusi yang memang kita bisa menghadapi pandemi seperti itu. Nah, ketika memang ekonomi sudah berjalan dengan normal setelah pandemi, barulah kita bisa menjalankan sektor-sektor yang ada, sektor-sektor yang memang masih perlu gitu kan, untuk dibangun. Nah, maka dari itu ya manfaatkan sektor yang memang mengalami pertumbuhan pada saat sekarang. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.